Kamu pernah gak bertanya, kenapa kita tahu suatu pernyataan itu benar atau salah? Dan kenapa perdebatan muncul karena persepsi yang berbeda? Jawabannya mudah tapi powerful. Dan itulah proposisi. Mari kita kupas apa itu proposisi, jenis-jenisnya, dan apa yang membuatnya menjadi kunci dalam memahami logika. Proposisi adalah pernyataan yang bisa kita nilai salah atau benarnya, tetapi tidak bisa dua-duanya. Proposisi sendiri bersifat objektif, dapat dianalisis secara logika dan dinyatakan dalam bentuk kalimat deklarasi. Berbeda dengan ekspresi. Ekspresi adalah ungkapan perasaan atau emosi, biasanya berbentuk kalimat seruan, harapan, atau perintah. Dalam logika, proposisi dibedakan dalam beberapa jenis. Berdasarkan bentuk dan struktur, ada proposisi tunggal atau simple proposition, dan ada proposisi majemuk atau compound proposition. Sementara berdasarkan nilai kebenaran, ada proposisi universal dan ada proposisi ekstensial. Dalam logika, proposisi seringkali kita representasikan dengan beberapa simbol. Simbol-simbol ini mempermudah kita untuk membangun argumen logis, bahkan untuk pemrograman komputer. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa pentingnya proposisi dalam kehidupan sehari-hari? Dalam debat, proposisi membantu memastikan sebuah argumen jelas dan dapat diuji. Sementara itu di pengadilan, setiap argumen harus dibangun dari fakta yang teruji. Dalam coding, komputer berpikir berdasarkan logika ini. Ini adalah contoh sederhananya. Kalimat ini mengajarkan kita untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Proposisi merupakan elemen utama dalam membentuk argumen dan silogisme. Dalam proses penalaran deduktif, kita menyusun proposisi untuk menarik suatu kesimpulan logis. Hubungan antar proposisi tersebut harus koheren dan konsisten agar argumen yang dihasilkan valid. Di bidang filsafat, hukum, matematika, dan kecerdasan buatan, proposisi digunakan untuk membangun struktur logis yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Dengan menganalisis dan mengidentifikasi proposisi, kita bisa menilai apakah sebuah kesimpulan benar-benar mengikuti dari premis yang diberikan. Tanpa proposisi, kita tidak bisa membedakan mana argumen yang sah dan mana argumen yang menyesatkan. Dengan proposisi, kita belajar untuk tidak terjebak dalam retorika kosong, tapi fokus pada pernyataan. Apakah ini bisa dibuktikan? Proposisi bukan hanya bagian dari teori logika, tetapi ia juga alat berpikir praktis dalam kehidupan sehari-hari. Proposisi juga membantu kita menghindari kesesatan dalam berpikir, seperti generalisasi berlebihan, asumsi tanpa dasar, atau pengalihan isu. Dengan membiasakan diri menyusun pernyataan dalam bentuk proposisi, kita belajar berpikir lebih runtut, terstruktur, dan jernih. Dalam logika formal, hubungan antar proposisi tidak hanya dilihat berdasarkan isi, tetapi juga berdasarkan bentuk. Artinya, walau kita tidak tahu isi P dan Q secara spesifik, tetapi kita tetap bisa menguji validitas susunannya. Tidak hanya dalam filsafat dan matematika, kemampuan ini juga menjadi landasan penting dalam dunia teknologi. Komputer misalnya beroperasi berdasarkan sistem logika proporsional yang diterjemahkan ke dalam bentuk biner, benar dan salah, atau 1 dan 0. Algoritma, keputusan otomatis, dan kecerdasan buatan semuanya dibangun dari sistem penilaian berbasis proposisi. Lebih jauh lagi, proposisi juga berperan dalam dialog sosial, komunikasi media, dan politik. Di tengah banjir informasi dan retorika emosional, proposisi menjadi alat untuk memisahkan argumen yang dapat diuji lebih dari sekedar logika tanpa dasar. Ini penting agar kita tidak terseret arus narasi yang kuat tapi kosong. Kemampuan mengidentifikasi proposisi membuat kita mampu berpikir kritis tanpa menjadi sinis dan berpikir rasional tanpa kehilangan empati.